الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bukti terbesar dan tanda yang paling agung yang menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta dan sayang kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita dan semua keluarga kita adalah kita menjaga mereka dari api neraka. Karena penderitaan di api neraka adalah penderitaan yang sangat pedih, melebihi semua musibah, melebihi semua rasa sakit, melebihi semua penderitaan apapun di dunia ini. Jangankan dibandingkan dengan penderitaan di neraka. Semua bentuk azab kubur jauh lebih dahsyat dari semua penderitaan di muka bumi ini. Maka seseorang yang menyayangi keluarganya, menyayangi anaknya, menyayangi istrinya, dia jaga mereka dari api neraka. Gimana caranya jemaah sekalian kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, maksud menjaga keluargamu dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Perintahkan kepada mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Larang mereka untuk melakukan apa yang Allah larang. Dan berikan hukuman-hukuman yang ringan apabila mereka melanggar ajaran agama. Itu maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini bukti terbesar kalau kita memang sayang kepada keluarga kita, melebihi tatkala kita memberikan kepada mereka kebutuhan hidup mereka, sandang pangan dan papan mereka. Menjaga mereka dari api neraka itulah kewajiban kita yang Allah bebankan di pundak kita, para ayah, para suami, untuk keluarga kita, untuk anak dan istri kita, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban pertama sekali. Betul, memberi makan kepada anak dan istri kita itu juga tanggung jawab kita. Menjaga kesehatan mereka itu juga tanggung jawab kita. Tapi ingat, ada yang lebih besar, ada yang lebih wajib, yaitu memberikan pendidikan ilmu agama kepada mereka. Karena dengan itulah hidup mereka terbimbing di dunia ini, sehingga mereka meraih ridha Allah dan selamat dari azab Allah. Seorang ayah yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, seorang suami yang tidak memberikan pendidikan ilmu agama kepada istrinya, maka dia bukan orang yang sayang kepada keluarganya.
Bahkan dia adalah termasuk orang yang paling jahat kepada keluarganya, karena dia membiarkan mereka masuk neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu usaha agar kita sukses, agar kita berhasil dalam pendidikan agama untuk keluarga kita. Maka di kesempatan ini saya ingin mengingatkan, paling tidak ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita mampu melakukan tanggung jawab kita terbesar kepada keluarga kita, yaitu memberikan pendidikan agama. Yang pertama adalah kita sendiri harus tahu ilmunya. Artinya kita harus belajar. Gimana caranya kita mendidik anak kita kalau kita sendiri nggak tahu ilmunya? Gimana caranya kita menasehati istri kita kalau kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan berupa nasihat-nasihat, ajaran-ajaran ilmu agama? Maka kita sendiri harus belajar. Dan ilmu yang paling kita butuhkan untuk pendidikan keluarga kita ada 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak dan istri kita bahwa hanya Allah, dialah Rabb kita, yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang dituhankan atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu salah. Oleh karenanya seluruh nabi dan rasul diutus untuk misi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajari kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Tauhid itu bukan sekedar menyembah Allah, tapi juga menjauhi taghut. Taghut itu artinya yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan dosa syirik, dosa terbesar. Tanamkan kepada anak dan istri kita, dosa syirik itu dosa yang paling berbahaya. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana Allah memuliakan seorang Luqman. Padahal beliau bukan siapa-siapa, bukan seorang nabi dan rasul, bukan pula sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi namanya begitu harum sampai dijadikan satu nama surat khusus dalam Al-Quran. Karena beliau memiliki mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah untuk anaknya. Dan dari banyaknya nasihat beliau yang nomor 1 adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Jangan engkau sembah selain Allah. Jangan engkau tuhankan selain Allah. Jangan engkau duakan Allah. Karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya itulah dosa terbesar yang paling Allah murkai. Dan tauhid jemaah sekalian, itulah jaminan keselamatan bagi keluarga kita agar masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati menghadap Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. "Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Dan barang siapa mati menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa syirik, dosa menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Oleh karenanya ini pendidikan yang paling utama. Yang kedua jamaah sekalian, ilmu tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dengan benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah menetapkan ibadah para hamba tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam amal ibadah beliau. Kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Belum cukup
kita hanya menerima warisan turun-temurun yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, atau sudah menjadi tradisi banyak orang, itu belum cukup, itu belum tentu sesuai petunjuk Nabi SAW. Bisa jadi itu hanya buatan-buatan orang, bahkan bisa jadi itu berasal dari agama di luar Islam, kemudian dikira itu ajaran Islam. Tapi kita pastikan yang kita ajarkan kepada keluarga kita benar-benar ajaran Nabi Muhammad SAW. Terutama jamaah sekalian, bagaimana solat yang benar dan menjaga solat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti kamu lihat aku solat. Biasakan anak-anak kita dari kecil sudah menjaga solat 5 waktu. Bangunkan mereka untuk salat subuh. Dan jemaah sekalian, ini memang bukan hal yang mudah. Terkadang kita harus berjuang untuk membangunkan anak kita untuk salat subuh. Maka dari itu perintahkan mereka untuk tidur lebih cepat agar lebih mudah bangun salat subuh. Berjuang jemaah sekalian untuk membangunkan anak kita salat subuh. Jangan kita hanya susah payah membangunkan anak kita untuk pergi sekolah, tapi kita nggak berusaha keras untuk membangunkan mereka sholat subuh. Tidak mengapa setelah sholat subuh Anda masih ngantuk untuk tidur lagi. Yang penting dia bangun untuk sholat. Ini termasuk pendidikan yang harus kita berikan kepada anak kita. Disiplin dalam menjaga sholat 5 waktu. Dan itu harus mereka utamakan melebihi apapun. Jangan sampai anak kita lebih mengutamakan les bahasa Inggris daripada sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita lebih mengutamakan nonton bola daripada sholat 5 waktu. Tanamkan kepada mereka kecintaan kepada sholat, kedisiplinan dalam melakukan sholat 5 waktu. Karena itulah jemaah sekalian, kunci keselamatan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu idza saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi." Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik solatnya, niscaya seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau rusak solatnya, niscaya seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau solat seseorang itu baik, maka itu akan menjadi pintu hidayah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan terhalang dari perbuatan maksiat. Maka jemaah sekalian, anak kita, kalau kita sudah biasakan sholat untuk pendidikan yang lainnya, itu jadi lebih mudah bagi kita. Karena sholat itu akan menjadi pintu hidayah baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa kita perhatikan anak-anak yang terjerumus narkoba, yang terjerumus pada pergaulan bebas dan pada banyak perbuatan maksiat, pada umumnya mereka tidak menjaga sholat 5 waktu. Maka tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini untuk disiplin melakukan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita secara khusus, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anakmu sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Maksudnya jemaah sekalian, di umur 7 tahun itu lebih ditekankan lagi perintah kita. Sebelum itu kita sudah biasakan dia sholat, tapi di umur 7 tahun lebih ditekankan lagi kita untuk memerintah dia sholat. Karena umumnya anak di umur 7 tahun dia sudah mulai memahami, sudah mulai memayyiz. Dan pukul kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Saking pentingnya sholat ini sehingga syariat mengizinkan seorang ayah untuk memukul anaknya kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Namun para ulama menjelaskan, pukulan yang dimaksud di sini hanyalah pukulan ringan. Pukulan yang tidak membekas di tubuhnya. Tapi jadikan pukulan itu membekas di hatinya. Agar dia ngerti, ini persoalan serius. Jangan sampai dia meninggalkan sholat. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi pukulan yang ringan, bukan pula pukulan untuk melampiaskan emosi. Tidak boleh memukul anak hanya demi untuk melampiaskan emosi, tapi niatnya untuk memberikan pendidikan. Tidak boleh pula menimbulkan bekas di tubuhnya.
Tidak boleh pukulan yang berat. Tidak boleh pula memukul wajah. Rasulullah SAW bersabda, la tadribul wajah. Jangan kamu memukul wajah. Jadi nggak boleh menampar, apalagi menunjuk di bagian wajah atau bagian-bagian yang rawan, yang berbahaya seperti kepala. Hanya pukulan yang ringan di tangan misalkan, dicubit sedikit, diingatkan kalau dia tidak mau sholat di umur 10 tahun. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ilmu yang kita perlukan untuk pendidikan anak kita adalah ilmu tentang adab-adab dan akhlak yang mulia. Maka kita sebagai orang tua harus belajar. Dan kita nggak usah repot-repot untuk mengajari anak kita adab dan akhlak mulia. Cukup kita ajarkan kepadanya adab dan akhlak Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk, memberikan teladan bagaimana berhubungan dengan semua hamba Allah. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan tetangga, sampai bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hewan-hewan. Beliau telah memberikan kepada kita sebaik-baiknya teladan. Dan apabila kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam semua sisi kehidupan, berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW, itulah jalan agar anak-anak kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita pingin keluarga kita disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosa mereka, ajarkan kepada mereka dalam setiap sisi kehidupan untuk berusaha meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan petunjuk kepada kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana masuk WC, bagaimana di dalam WC, bagaimana keluar WC, bagaimana menggunakan pakaian, bagaimana melepas pakaian, bagaimana adab-adab mau tidur, kemudian adab-adab bangun tidur. Seluruh adab-adab beliau sudah ajarkan kepada kita. Adab makan, adab minum, adab masuk rumah, adab keluar rumah. Ini perlu kita pelajari untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk usaha kita menjaga adab dan akhlak anak kita adalah memperhatikan dengan siapa dia berteman. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya, teman bergaulnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan teman dekatnya. Kita sebagai orang tua harus paham dengan siapa anak kita berteman. Pisahkan dia kalau dia berteman dengan anak-anak yang bisa memberi pengaruh buruk kepadanya. Jangan sampai kita sudah capek-capek mendidik dia karena kenal teman yang buruk di luar rumah, dengan cepatnya dia menjadi rusak. Dan ketahuilah jemaah sekalian, termasuk teman di masa modern yang telah banyak membahayakan anak-anak muda kita adalah gadget. Pergaulan mereka di medsos, apa yang mereka buka di YouTube, ataupun apa yang mereka tonton di televisi. Ini tidak sedikit yang merusak. Jangan kita lepas begitu saja HP kepada anak-anak kita. Awasi apa yang mereka tonton di YouTube, dengan siapa mereka berteman di Facebook, di Instagram. Apa yang mereka buka, video apa yang mereka tonton. Ini kita harus tahu sebagai orang tua. Banyak anak-anak muda yang rusak karena pergaulan di medsos dan karena tontonan-tontonan di YouTube. Bahkan mereka mempelajari semua kejahatan, semua perbuatan maksiat dari YouTube dan dari medsos. Ini jemaah sekalian, 3 ilmu yang kita perlukan.
Kemudian yang kedua, agar kita sukses dalam mendidik keluarga kita, berikan teladan yang baik. Artinya kita sendiri harus berusaha menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan lebih dulu kan Allah suruh, ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Kemudian wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sampai kita menjaga keluarga kita sementara kita tidak menjaga diri kita sendiri. Kita harus berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik pendidikan adalah keteladanan yang baik. Itulah yang umat ini melihat kepada nabinya Muhammad SAW. Telah memberikan kepada kita sebaik-baiknya teladan. Beliau tidak hanya bisa menyampaikan, tapi beliau mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah, tatkala kita berusaha menjadi orang soleh, maka di antara balasan yang Allah berikan, Allah akan menjaga keluarga kita. Di surat Al-Kahfi, tentang dua orang anak yatim yang dijaga oleh Allah, harta mereka pun dijaga, sehingga Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk membangun pagar yang di bawahnya ada harta kedua anak tersebut. Maka Allah menjelaskan kepada kita mengapa kedua anak itu dijaga. Wa kana abuhuma solihah, karena orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hufidha bisalahi abawayhima. Kedua anak itu dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita nggak akan sanggup terus menerus mengawasi anak kita. Apalagi ketika dia sudah beranjak dewasa, dia pergi entah kemana, kita nggak tahu pasti. Terlebih lagi jemaah sekalian, tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini, maka sebaik-baiknya penjagaan adalah kesolehan kita. Karena dengan itu Allah akan menjaga keluarga kita. Kemudian yang ketiga, ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, yang terakhir, agar kita sukses mendidik anak dan istri kita, agar kita berhasil mengantarkan mereka untuk masuk surga, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah agar doa kita dikabulkan, dan berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan kehadiran hati. Bangunlah di waktu malam sebelum masuk waktu salat subuh, kita salat tahajud, kemudian doakan di dalam sujud. Carilah waktu-waktu terbaik untuk berdoa, termasuk di hari ini, hari Jumat. Di antaranya ba'da asar sampai maghrib, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita perbanyak doa di hari Jumat. Dan setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir, berdoa dengan penuh harapan yang besar dan hati yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah, agar Allah menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Tapi jemaah sekalian, janji ini ada syarat. Syaratnya adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita berbuat dosa, maka itu akan menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah dakwatul walid, doanya orang tua untuk anak. Dan ini berlaku apakah doa kebaikan maupun doa keburukan. Oleh karenanya, senakal apapun anak kita, jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Tetap doakan supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Yang kedua, wada'watus saim, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir, doanya seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi kita sebagai orang tua, doa untuk anak adalah doa yang mustajab. Tapi jangan sampai dosa-dosa kita menghalangi dikabulkannya doa kita. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah, dan apabila kita terjerumus dosa, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam dosa-dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan keluarga kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya dan keluarga kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.